Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Ersyanti dari Cluster Research, Drug Development Research Center, akan memaparkan mengenai sample preparation and analysis for antidiabetic. Seperti kita ketahui bahwa diabetes itu dapat disebabkan oleh dua tipe ya. Jadi ada dua tipe. Tipe pertama itu disebabkan karena pankreas itu gagal untuk memproduksi insulin. Kemudian untuk tipe yang kedua itu adalah diabetes mellitus yang disebabkan karena sel yang gagal untuk merespon insulin. Nah, seperti kita ketahui bahwa beberapa senyawa herbal ya, beberapa senyawa yang berasal dari herbal, apakah itu senyawa glikosida, apakah alkaloid, ya, karotenoid dan sebagainya itu dapat memberikan aktivitas antidiabetes. Nah, ini ada beberapa contoh senyawa herbal ya yang dapat bersifat sebagai antidiabetes. Jadi ada yang diisolasi dari white mulberry seperti 15D deoksi, 15-imino, kemudian morin ya, yang ini dia mekanismenya adalah menginhibisi enzim alfa amilase dan alfa glukosidase. Kemudian ada juga yang diperoleh dari klabet ya, atau fenugreek ya. Ini senyawanya adalah galaktomanan 4 hidroksi isoleusin ya, yang dia efeknya itu dapat menurunkan gula darah ya, konsentrasi dari gula darah. Kemudian ada juga yang dari Ceylon cinnamon, jadi dari sejenis kayu manis ya, metil hidroksisalkon dan cinnamaldehid ya, eugenol itu senyawa aktifnya. Ya, kemudian ada yang dari ginger ya, dari jahe ya. Senyawa aktifnya adalah sogaol dan gingerol ya. Jadi ini bisa menurunkan kadar insulin ya, menaikkan kadar insulin dan juga menurunkan glukosa darah ya, kadar glukosa darah puasa ya, efeknya. Kemudian juga ini bisa nanti dibaca sendiri ya. Ini adalah dari beberapa bean ya, kemudian ada yang dari ginseng juga ya, yang juga efeknya dia memberikan efek sebagai anti diabetes ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengembangkan suatu senyawa ya yang berasal dari bahan herbal itu caranya seperti apa? Jadi kalau kita bisa lihat di sini adalah skema alur dari pengembangan obat ya. Pengembangan obat ya untuk senyawa, bisa senyawa anti kanker, bisa untuk anti diabetes ya. Jadi biasanya kita mulai dari raw material dulu ya, dari tanaman. Sampelnya bisa Anda ambil dari batang pohon, dari daun ya, dari bunganya, dari bijinya ya, dari daging buahnya dan sebagainya ya. Itu bisa kita ambil, biasanya nanti kita keringkan ya. Setelah kita keringkan, kemudian kita haluskan ya, kita giling ya, sehingga dia bentuknya serbuk halus. Ya. Baru kemudian setelah itu kita lakukan ekstraksi. Nah, nanti akan dijelaskan ekstraksi ini bisa bermacam-macam ya metodenya ya. Jadi yang paling sering digunakan dan yang paling mudah dilakukan itu adalah dengan cara maserasi atau perendaman ya. Jadi kita rendam sampel serbuk tadi ya, serbuk yang sudah kering tadi ya, di dalam suatu pelarut ya, di mana nanti senyawa-senyawa aktifnya ini kita harapkan dia akan terlarut di dalam pelarut yang kita gunakan ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan filtrasi atau penyaringan ya. Jadi bagian serbuk padatannya kita pisahkan dengan bagian cairan ya, bagian filtratnya yang sudah mengandung senyawa aktif. Jadi senyawa aktifnya sudah terlarut di dalam pelarut tersebut ya. Kemudian berikutnya kita lakukan evaporasi ya, atau penguapan pelarut sehingga kita akan peroleh nanti pekatan atau kita namakan crude extract ya. Nah, crude extract ini nanti kita bisa lakukan analisis kualitatif untuk mengetahui ada berapa komponen senyawanya ya yang ada di dalam crude extract, yaitu dengan kromatografi lapis tipis atau TLC ya, thin layer chromatography. Ya. Kemudian kita juga bisa lakukan uji fitokimia, phytochemical test ya, untuk mengetahui metabolit sekunder apa saja yang ada di dalam crude extract tersebut ya. Nah, dalam bentuk crude extract ini selanjutnya bisa kita ujikan ya, sebetulnya in vitro
ya menggunakan selain tertentu ya atau langsung ke uji in vivo ya menggunakan hewan coba. Ya, jadi ini bisa dilakukan ya masih dalam bentuk crude extract. Atau bisa juga kita bisa lakukan pemurnian lebih lanjut, bisa dengan fraksionasi atau kita lakukan dengan teknik purifikasi ya, bisa dengan kolom kromatografi atau bisa dengan HPLC ya. Nah, setelah kita peroleh nanti senyawa pure compoundnya atau senyawa aktifnya baru kita lakukan elusidasi struktur ya dengan FTIR untuk menentukan gugus fungsionalnya, kemudian dengan mass spektrometri untuk menentukan berat molekulnya dan juga untuk menentukan struktur kimianya secara detail kita bisa gunakan nuklir magnetic resonance atau NMR ya. Nah, setelah nanti uji in vivo, barulah nanti akan masuk ke uji klinik, ya. Oke, demikianlah kira-kira alur singkat dari proses drug development ya, pengembangan obat ya, pengembangan dan penemuan obat. Nah, kemudian eh, berikutnya kita akan bicara mengenai preparasi sampel, ya. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa sampel yang tadi sudah kering dan sudah kita haluskan dalam bentuk serbuk, itu selanjutnya kita lakukan ekstraksi ya. Jadi ekstraksi ini adalah teknik pemisahan senyawa-senyawa fitokimia ya dari suatu sampel ya, sampel tanaman dengan menggunakan pelarut ya yang sesuai dan menggunakan metode ekstraksi yang juga sesuai ya. Jadi untuk pelarut ini bisa kita gunakan yang pelarut yang non polar, bisa juga yang polar. Jadi tergantung nanti senyawanya itu apa yang mau kita tarik ya dari sampel tersebut, senyawa apa yang mau kita ekstrak ya. Jadi kalau senyawanya itu senyawa-senyawa yang sifatnya dia non polar, seperti misalnya lemak ya atau misalnya lilin atau senyawa-senyawa steroid. Nah, itu sebaiknya kita gunakan pelarut-pelarut yang non-polar seperti petroleum ether atau normal hexan ya. Sedangkan kalau yang ingin kita ekstraksi atau kita tarik itu nanti adalah senyawa-senyawa yang sifatnya polar seperti alkaloid, garam-garam alkaloid, kemudian senyawa fenolik ya, senyawa-senyawa gula ya. Nah, itu sebaiknya kita gunakan pelarut yang polar seperti alkohol dan juga air ya. Nah, kemudian kita gunakan prinsip-prinsip sebetulnya like, dissolve, like ya. Jadi tergantung senyawa mana ya, senyawa apa, sifatnya apa yang mau kita ekstrak ya dari sampel tersebut ya. Nah, itu kita gunakan pelarut yang sesuai yang bisa melarutkan senyawa dengan polaritas tertentu tersebut ya. Nah, metode dari ekstraksi ini kita bicara ini metodenya adalah solid liquid, jadi padat cair ya, di mana sampel kita yang mau kita ekstraksi itu adalah sampel padatan ya, tadi berupa serbuk ya. Sedangkan untuk mengekstraknya kita gunakan solvent ya, yang dia bentuknya liquid ya, cair ya. Nah, jadi ini ada beberapa metode ekstraksi padat cair, jadi ada infusion, decoction, digestion, maceration, Soclet, ya, kemudian ada ultrasonication assist extraction, ya. Nah, ini kita akan lihat satu persatu, ya. Jadi kalau infusion itu adalah maserasi, ya, for a short period. Jadi waktunya sangat singkat, ya. Jadi maserasi ini maksudnya direndam, ya, dengan menggunakan air. Nah, airnya itu bisa air mendidih atau air yang dingin ya itu infusion. Kemudian ada decoction. Kalau decoction ini menggunakan apa namanya air ya pelarutnya, kemudian pada waktu tertentu. Nah ini dengan cara pendidihan, jadi dididihkan ya. Oke. Jadi ini ada skemanya di sini ya, nanti bisa di apa namanya dilihat lagi lebih detail ya caranya ya untuk decoction ini ya. Jadi intinya adalah pendidikan pada waktu tertentu menggunakan pelarut air ya. Nah, kemudian ada lagi yang digestion. Jadi kalau digestion ini kita tidak melakukan pendidihan, tapi kita hanya memanaskannya pada mild heating. Jadi biasanya pemanasannya lunak ya, 50 sampai 60 derajat Celcius ya. Kemudian untuk maserasi, nah maserasi ini biasanya kita gunakan suatu kontainer atau tempat ya, kita masukkan serbuknya, kemudian kita tambahkan nanti pelarutnya di situ biasanya
sekitar pelarutnya itu kita tambahkan sampai nanti dia 2 sampai 3 senti di atas dari permukaan padatan ya, serbuk padatannya. Nah, ini bisa kita rendam, kita lakukan selama 3 sampai 7 hari. Nah, jadi memang kelemahannya untuk maserasi ini menggunakan banyak pelarut karena biasanya kita maserasi ini sampai 2 sampai 3 kali ya. Jadi setiap kali kita merendam itu kita harus mengganti pelarutnya ya. Jadi 3 sampai 7 hari ya, kemudian disertai dengan pengadukan. Nah, pengadukannya bisa sehari misalnya kita atur 3 jam sekali atau 4 jam sekali kita aduk ya. Nah, dilakukan pada suhu ruang, jadi pada room temperatur ya. Nah, serasi ini yang paling sering digunakan untuk ekstraksi pada cair ya. Oke. Nah, kemudian bisa juga dengan teknik soklet. Nah, jadi kalau soklet ini ekstraksi pada cair yang berkesinambungan atau continuous extraction. Nah, di sini kita menggunakan pemanasan. Ya, jadi untuk soklet ini ada 3 komponen sebetulnya ya. Jadi ada labu bulat untuk apa namanya meletakkan solventnya. Kemudian ada selongsong di bagian tengahnya ini ada selongsong ya. Nah, selongsong ini nanti kita letakkan sampel kita ya, dilapisi juga dengan biasanya kertas selulosa ya. Nah, kemudian bagian atas ini adalah kondensor. Ya, jadi nanti pelarutnya kita panaskan ya sehingga mencapai titik didihnya, maka pelarutnya ini akan menguap melewati selongsong, kemudian sampai ke kondensor. Di sini dia akan mengalami pengembunan. Jadi berubah dari fase uap menjadi embun, ya karena kondensor ini kita isi dengan air dingin biasanya, ya. Jadi uap itu akan cepat berubah menjadi embun, menjadi cair kembali. Nah, ini akan turun mengenai sampel kita tadi yang ada di selongsong. Nah, pada saat inilah terjadi proses efraksi, ya. Jadi senyawa-senyawa fitokimianya itu terlarut di dalam eh, pelarut ya yang tadi sudah mengembun. Hmm. Kemudian nanti ketika sampai pada ketinggian tertentu ini akan balik lagi dia ke dalam labu bulat ya, pelarut tadi ya. Nah, ini kemudian akan kembali diuapkan lagi, naik lagi ke atas, mengembun lagi turun ke bawah mengenai sampel ya, kemudian sampai ke ketinggian tertentu akan turun lagi ke bawah. Begitu seterusnya. Ya, makanya ini kita namakan continuous attraction. Jadi kita menggunakan pelarut yang sama ya selama proses ekstraksi menggunakan soklet. Jadi kita tidak menambahkan pelarut yang baru seperti pada proses tadi maserasi ya. Maka untuk soklet ini biasanya ekstraksinya juga singkat ya, 3 sampai 4 jam maksimal 4 jam. Ya kita lakukan sokletasi ya. Nah, kelebihannya adalah tidak banyak menggunakan pelarut karena kita tidak menambahkan pelarut yang baru ya. Jadi pelarut yang sama digunakan selama 4 jam atau 3 jam proses soklatasi ya. Jadi tidak memakan waktu banyak, biasanya maksimal 4 jam dan itu kelebihannya ya. Jadi lebih hemat ya, tidak makan banyak pelarut dan juga tidak memakan banyak waktu. Nah, kekurangannya adalah karena dia eh, prosesnya ini pendidikan ya, maka senyawa yang bersifat termolabil itu bisa rusak ya atau terdegradasi saat pendidikan pada suhu tinggi. Kemudian ada lagi ultrasound assist solvent extraction. Nah, jadi pada ekstraksi ini juga ekstraksi pada cair ya. Jadi bisa kita lakukan bertahap ya, seperti tadi maserasi atau satu kali ekstraksi saja seperti tadi sokletasi ya. Oke. Nah, ini biasanya untuk ultrasound ini ada alat ultrasoniknya ya. Jadi alat ultrasonik ini adalah kita letakkan biasanya di bagian atasnya ya. Nah, jadi ini sampelnya di sini, kemudian yang kuning ini adalah pelarutnya, lalu kemudian kita letakkan di sini kita hubungkan dengan ultrasound. Nah, ultrasound ini dia akan memberikan sinyal dengan frekuensi tinggi, sekitar 20 kHz yang gunanya adalah untuk memberikan tekanan mekanik pada dinding sel ya terutama ya sehingga menyebabkan kerusakan pada sel yang dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa-senyawa aktif di dalam pelarut. Jadi kalau dinding selnya sudah rusak maka komponen senyawa fitokimia yang ada di dalam selnya itu akan cepat merembes keluar ya dari dinding sel yang dapat terlarut dengan baik di dalam pelarut. Jadi proses ekstraksinya akan
lebih baik ya kalau kita gunakan dengan bantuan alat ultrasound ini. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini adalah pemilihan dari pelarut ya. Nah, jadi biasanya untuk air ya, kemudian etanol, metanol ini adalah pelarut-pelarut yang sifatnya dia polar. Jadi untuk melarutkan misalnya etanol itu bisa tanin, kemudian alkaloid ya, polifenol dan sebagainya. Kemudian untuk metanol itu bisa saponin ya, kemudian lakton ya, kemudian plafon dan sebagainya. Nah, kalau kloroform ether ini untuk senyawa-senyawa yang sifatnya cenderung nonpolar ya. Jadi seperti fatty acid atau asam lemak ya, terpenoid ya, kemudian flavonoid ya. Nah, aseton ini sangat polar ya. Jadi pelarut yang dia sangat polar cocok untuk melarutkan senyawa-senyawa fenolik ya dan juga flavonoid ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses ekstraksi. Jadi lamanya proses ekstraksi ya. Jadi beda nanti kalau kita lakukan perendaman misalnya selama 24 jam atau selama 3 hari itu akan beda ya hasilnya. Ya, jadi mungkin senyawanya akan lebih banyak terlarut kalau kita perpanjang waktu ekstraksinya. Ya, kemudian pelarut yang digunakan juga harus sesuai. Jadi tadi kalau ingin Anda mengekstrak fenol ya jangan digunakan kloroform karena fenol itu dia polar ya. Jadi Anda bisa pakai aseton atau bisa pakai etanol ya atau air ya. Nah, kemudian suhu juga mempengaruhi ya. Jadi senyawa-senyawa tertentu yang sifatnya stabil pada suhu panas atau dia lebih mudah larut kalau suhunya tinggi itu sebaiknya kita lakukan pendidihan atau mild heating ya, pemanasan lunak ya. Tapi ada senyawa yang dia termolabil, jadi dia akan cepat rusak dengan pemanasan. Nah, itu sebaiknya kita gunakan ekstraksi pada suhu ruang ya. Kemudian juga ukuran ukuran partikel dari sampel tanaman herbal kita itu juga berpengaruh ya pada proses ekstraksi. Nah, kemudian proses berikutnya setelah kita mendapatkan crude extract tadi ya, jadi pada proses ekstraksi pada cair tadi, setelah ekstraksinya selesai, kita lakukan penyaringan ya. Setelah disaring nanti kita akan dapatkan filtratnya. Nah, di filtrat itu kita duga di situ sudah terlarut senyawa-senyawa fitokimia aktifnya ya. Selanjutnya kita lakukan apa? Kita lakukan pemekatan ya atau concentration. Ya, jadi concentration di sini dilakukan untuk mengevaporasi atau menguapkan pelarut-pelarut yang tadi kita gunakan ya. Nah, biasanya untuk pemekatan ya atau penguapan ini kita gunakan rotary evaporator ya yang paling umum ya eh, menggunakan nanti pompa vakum supaya pelarutnya itu lebih cepat menguap ya. Bisa juga dengan metode freeze drying ya. Jadi concentration atau penguapan pembentukan ekstrak bisa kita gunakan dengan bisa kita gunakan rotary evaporator atau metode freeze drying. Freeze drying ini cocok biasanya kita gunakan untuk pelarut-pelarut yang dia sifatnya apa susah diuapkan ya. Jadi titik didihnya dia tinggi ya. Kalau dengan rotary evaporator mungkin harus menggunakan eh, apa namanya pengaturan suhu yang tinggi ya dan juga menggunakan pompa vakum ya yang kuat ya vakumnya harus kuat gitu ya. Nah sebaiknya kurang efektif kalau pakai rotary evaporator karena butuh waktu yang lama dan kondisinya juga ekstrim ya harus di set suhunya yang tinggi vakumnya juga harus vakum yang baik gitu ya. Nah jadi lebih baik kita menggunakan freeze drying untuk pelarut-pelarut yang sekiranya susah menguap ya, seperti misalnya metanol atau air ya. Nah, itu menggunakan freeze drying lebih cocok ya. Nah, kemudian di sini ada berikutnya ya setelah kita nanti mendapatkan crude ekstraknya ya setelah kita tadi concentrated ya setelah kita lakukan concentration tadi ya penguapan ya, pemekatan. eh, Berikutnya kita lakukan uji fitokimia. Nah, jadi di sini bisa nanti dilihat beberapa regen dan komposisinya ya untuk screening fitokimia. Ya, jadi ada Dragendorf, ada
Hackers, ada Mayer ya dan sebagainya. Nah, kemudian di sini contohnya untuk deteksi alkaloid. Jadi untuk alkaloid ini kita bisa gunakan berbagai uji fitokimia ya. Nah, nanti yang kita observe atau kita amati itu adalah perubahan warnanya. Jadi kalau Anda ingin mendeteksi adanya alkaloid dengan Dragendorff, nah itu nanti positif kalau terbentuknya endapan coklat kemerahan ya. Kemudian kalau Anda pakai misalnya yang lain ya, dengan iodine test misalnya ya, nah itu positifnya kalau terbentuk blue color, jadi warna biru ya. Oke. Jadi tergantung nanti Anda pakainya reagent testnya apa gitu ya. Karena reagent test yang berbeda itu akan menghasilkan nanti warna yang berbeda ya. Contohnya nih misalnya Dragendorff test. Jadi kalau yang B itu yang blanknya, blankonya, C itu kontrolnya ya, kontrol positifnya. Jadi positif kalau dia ada endapan ya, endapan merah ya, merah orange gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, maka yang positif itu adalah yang eksak etanol ya, sama air ya. Nah, ini ada sedikit keruh ya di air ya. Kalau di etanol itu jelas kelihatan ada endapan ya, kekeruhan ya, yang berwarna merah. Nah, kemudian misalnya Anda pakai Murexit. Nah, Murexit untuk kafein ya, ini juga suatu alkaloid, itu juga memberikan endapan orange ya, endapan orange di sini. Jadi positif dia adalah suatu senyawa alkaloid. Kemudian ada tes rubricerin untuk senyawa eserin ya, ini juga suatu alkaloid ya. Nah, ini juga memberikan hasil tesnya memberikan warna merah ya, endapan merah ya. Nah, kemudian di sini ada lagi senyawa emetin ya, emetin ini juga dia menggunakan regen Mandelins ya. Jadi untuk regen Mandelins ternyata dia positif memberikan warna hijau. Ya. Oke, Oke, berikutnya kita lihat sedikit akan saya jelaskan mengenai uji-uji ya itu kimia. Jadi untuk tes alkaloid di sini kita menggunakan suatu logam berat ya, bismut ya. Jadi bismut nitrat ya itu kita reaksikan dengan kalium iodida akan menghasilkan bismut triodida. Nah, kemudian bismut triodida direaksikan dengan Ki berlebih itu akan menghasilkan bismut tetraiodida. Nah, bismut tetraiodida inilah yang dia akan bereaksi nanti dengan alkaloid. Jadi alkaloid itu kan dia biasanya mempunyai atom nitrogen ya. Nah, contohnya di sini kalau kita lihat ada intipiridinnya ya, piridinnya di sini. Nah, di sini akan berikatan dengan logam berat bismut. Nah, ini menghasilkan kompleks antara bismut dengan alkaloid yang memberikan eh, warna orange ya. Jadi maka memberikan endapan yang berwarna orange. Jadi kalau positif warna orange menggunakan Dragendorff test, menggunakan bismut ya sebagai regennya, maka kalau terbentuk endapan orange, maka dia positif mengandung alkaloid. Kemudian untuk flavonoid, di sini kita menggunakan HCl pekat. Ya, jadi HCl pekat itu akan bisa nanti menghidrolisis flavonoid menghasilkan aglikonnya. Ya, jadi nanti di sini ikatan oksiglosilnya ini akan lepas ya, menghasilkan aglikonnya. Jadi setelah itu kita reaksikan dengan magnesium, ya. Nah ini akan menghasilkan suatu senyawa ya, suatu senyawa seperti ini ya, berikatan dengan magnesium ya. Nah ini memberikan warna merah atau warna orange yang menandakan adanya flavonoid ya. Apakah itu flavonol, flavon atau flavononol atau senyawa santon ya. Nah, kemudian untuk tannin test ini kita gunakan FSL3 ya. Jadi besi 3 klorida ya untuk menentukan adanya senyawa fenol. Jadi untuk tannin ini bisa kita gunakan FSL3, demikian juga untuk fenol juga kita bisa gunakan FSL3. Nah, ini tannin ini dengan FSL3 itu akan memberikan kompleks ya. Kompleks yang berwarna hijau gelap ya, jadi hijau kehitaman atau biru ya,
biru tinta ya, seperti tinta blue ink gitu ya. Oke, nah ini kompleks yang terbentuk strukturnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau sampel uji kita nanti dia positif memberikan warna hijau ya, gelap ya, hijau kehitaman atau biru ya, itu berarti positif mengandung tanin. Nah, untuk triterpenoid dan steroid test biasanya yang paling umum kita gunakan Lieberman-Burchard ya. Kemudian akan menghasilkan warna eh, blue blue green color. Jadi sekitar warna apa biru kehijauan ya warnanya ya. Nah, itu positif mengandung triterpenoid atau steroid. Oke, nanti pada saat workshop kita akan lakukan ya pengujian fitokimia ya. Nah, selanjutnya berikutnya adalah untuk mengetahui ada berapa komponen senyawa ya. Jadi kalau tadi fitokimia itu untuk mengetahui metabolit sekunder apa saja yang ada di dalam ekstrak kita ya. Sedangkan untuk TLC atau KLT di sini untuk menentukan ada berapa jumlah komponen senyawanya atau bisa juga kita identifikasi senyawanya apa aja yang ada di crude ekstrak kita tersebut ya. Nah, tapi untuk tujuan identifikasi kita harus ada senyawa pembandingnya ya. Nah, untuk kromatografi lapis tipis di sini nanti kita menggunakan ada dua fase ya. Jadi ada fase diam dan fase gerak ya. Jadi teknik KLT ini adalah teknik pemisahan komponen-komponen senyawa menggunakan fase diam. Fase diamnya bisa silika gel ya, yang dilapisi oleh plat kaca atau aluminium dan fase geraknya berupa campuran pelarut biasanya. Ya, pelarut yang sifatnya polar dan non polar ya. Oke, nah kemudian sampel kita nanti kita totalkan di atas fase diamnya ya. Kemudian nanti kita letakkan di dalam chamber yang berisi fase gerak. Kemudian dia akan bermigrasi ke atas ya. Nah, nanti senyawa itu akan terpisah berdasarkan kepolarannya. Jadi kalau kita gunakan silika nanti ya untuk fase diamnya yang sifatnya polar, maka senyawa-senyawa yang polar itu akan tertahan ya, tertahan di plat eh, silika fase diam, sedangkan yang sifatnya non polar itu akan bergerak mengikuti fase gerak ya, akan mengikuti fase gerak ya, sehingga nanti kalau kita kaitkan dengan nilai RF, retention factor, maka senyawa-senyawa yang nonpolar itu dia RF-nya akan lebih di atas ya, jadi 0,6 ke atas ya. Sedangkan spotnya ya nodanya di atas, sedangkan kalau yang dia sifatnya polar karena tadi tertahan di fase diam, dia akan berada di bawah spotnya. Jadi kalau kita hitung RF-nya nanti dia di bawah 0,5 ya RF-nya. RF itu apa? Jadi RF ini retention factor bisa kita hitung dari jarak yang ditempuh oleh komponen ya dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh fase gerak. Ya, jadi biasanya nilainya adalah 0 sampai 1 ya. Jadi yang di atas 0,6 itu senyawa nonpolar. Kalau nanti kita pakai silika ya, fase diamnya dan fase geraknya relatif kita pakai nanti yang apa fase geraknya pelarutnya relatif yang nonpolar sifatnya ya. Nah, sedangkan kalau yang RF-nya di bawah 0,5 itu senyawanya polar. 0,5 sampai 0,6 itu semipolar. Ya. Oke, nah ini beberapa alat yang digunakan ya untuk eh, kita melakukan analisis kromatografi lapis tipis ya. Jadi ada pipa kapiler, ada pinset, ada chamber ya, ada sampel ya di sini ya. Kemudian ada fase diamnya ini plat KLT ya, yang berwarna putih ini ya, lembaran putih ini. Nah, caranya seperti apa? Nanti bisa Anda simak nanti videonya ya, ada videonya ya. Nah, ini saya akan jelaskan secara singkat saja. Jadi nanti untuk plat TLC-nya kita tandai dulu ada beberapa sampel yang mau kita totalkan. Nah, jadi misalnya yang A ini adalah senyawa standar, ya B dan C ini adalah senyawa sampel kita, ya yang kita ingin tahu misalnya apa saja ya senyawa yang terkandung di dalamnya itu apa ya. Sorry, A dan B ini adalah sampel kita, yang C ini yang
mixnya ya, yang mixnya ya, yang mixnya. Nah, kemudian berikutnya yang apa D-nya ini adalah yang unknown-nya ya. Oke, jadi A dan B ini standar, sorry, A dan B standar. Jadi A-nya ini adalah standar X, Y-nya adalah standar, B-nya adalah standar Y, C-nya adalah mix. Standar A dan standar B. Kemudian D ini adalah unknown compound. Jadi unknown senyawa yang ingin kita ketahui apa sih senyawanya ini. Ya, ya, jadi ini untuk keperluan identifikasi ya, tapi bisa juga untuk keperluan kita ingin tahu ada berapa komponen. Jadi kalau ingin tahu berapa komponennya ya bisa crude ekstraknya yang kita totolkan. Nah, nanti akan kelihatan apa namanya spot-spotnya ada berapa. Jadi misalnya ada 5 spotnya, nah berarti crude ekstrak kita mengandung 5 komponen senyawa. Nah, kalau kita ingin tahu juga senyawanya apa saja, baru kita bandingkan dengan senyawa standar. Ya, jadi misalnya untuk fenol nanti kita gunakan asam galat standarnya. Untuk flavonoid kita gunakan quercetin, ya seperti itu. Nah, berikutnya kita siapkan nanti TLC-nya, ya kita beri tanda ya, ada berapa yang mau kita total. Kemudian kita bikin batas bawah. Batas bawah kita tandai dengan pensil, mana yang nanti totalan yang A, B, C, dan D-nya. Nah, kita totalkan dengan menggunakan pipa kapiler, ya. Jadi kita totalkan A, B-nya itu dengan standar X dan Y, kemudian C-nya ini campuran X dan Y, dan yang D-nya kita totalkan nanti unknown sampel kita. Kemudian kita masukkan ke dalam chamber yang sudah berisi fase gerak kita. Nah, fase geraknya kemudian ini akan merembes ya. Fase geraknya ini akan merembes ke atas ya. Nah, kemudian di sini nanti akan tampil seperti ini. Jadi kalau kita visualisasikan spot atau nodanya di bawah lampu UV, ya lampu UV-nya ini ada 255 dan 366 nanometer. Jadi kalau yang di 255 nanometer ini adalah seperti ini ya. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini, unknown sampel kita ini ternyata dia RF-nya hampir sama ya, sejajar dengan standar A. Nah, jadi berarti sampel unknown kita ini adalah sama dengan senyawa standar A. Nah, untuk menghitung RF, di sini misalnya untuk unknown kita ya. Jadi jarak yang ditempuh oleh sampel dari batas bawah ini sampai ke titik tengah spot itu berapa? 28 di sini ya, dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh solvent. Jadi dari batas bawah ke batas atas ini 80 mm. Jadi RF-nya 0,35. Dan ternyata untuk satu ya, spot satu ini berarti spot dari senyawa standar yang X ternyata dia 0,36. Nah, jadi hampir sama ya. Nah, jadi karena hampir sama, ini kita simpulkan bahwa senyawa anon kita ini adalah senyawa standar A, ya senyawa standar X ini ya, itu spot A ini. Ya. Oke, ini nanti videonya silakan bisa dilihat. Kemudian untuk analisis kuantitatif, eh, tadi kalau kita sudah melakukan tadi uji fitokimia, ya ternyata memang senyawa kita mengandung flavonoid, kemudian fenol dan triterpenoid. Di sini kita bisa lakukan analisis kuantitatif ya, eh, flavonoid ya, menggunakan standar quercetin ya, analisis kuantitatif fenolik menggunakan standar asam galat, dan analisis kuantitatif triterpenoid menggunakan standar asam ursolat ya. Jadi ini menggunakan spektrofotometer UV vis ya. Di sini ada beberapa komponen senyawanya. Jadi nanti sampelnya kita letakkan di dalam kuvet ya, yang dilewati dengan sumber cahaya ya pada panjang gelombang tertentu ya yang sudah kita atur. Kemudian nanti berkas senyawa yang diserap atau yang diteruskan itu akan tampil sebagai nilai absorbance atau transmitan ya pada detektor ya. Jadi ini tadi ya proses seperti ini ya. Jadi nanti kita akan dapat informasinya itu adalah absorbansi ya atau transmitten ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menentukan berapa konsentrasi dari flavonoid atau tadi fenolik atau triterpenoid ya. Nah, di sini kita gunakan hukum Lambert-Beer ya. Jadi Lambert-Beer ini adalah
linear relationship between absorbance and concentration. Jadi hubungan yang berbanding lurus antara absorban dan konsentrasi. Jadi artinya semakin tinggi absorbansi, maka semakin besar juga konsentrasi dari sampel uji kita. Ya, nah jadi di sini A, ya A itu absorbansi, ya berbanding lurus dengan B, C ya. C-nya ini C konsentrasi, ya. E-nya ini adalah absorptivitas molar, ya. Kemudian B-nya ini adalah panjang dari kuvet ya, biasanya 1 cm. Nah, jadi kalau dilihat dari rumus ini, absorbansi itu ekuivalen dengan konsentrasi, ya. Nah, di sini kita nanti akan membuat larutan standar ya, larutan standar konsentrasi ya dari senyawa ya, senyawa kita tadi ya. Jadi misalnya untuk flavonoid kita pakainya quercetin. Jadi nanti kita buat kurva kalibrasi untuk quercetin ya. Jadi kita buat berbagai konsentrasi ya, larutan standar quercetinnya ya. Minimal sih kita buat larutan standarnya itu 3 ya. Lebih kalau misalnya lebih dari 3 lebih bagus lagi ya. Nah, jadi nanti kita buat kurva kalibrasinya. Jadi kita buat larutan standar quercetin, kemudian kita hitung nanti berapa absorbansinya, ya. Kita buat nih kurva kalibrasinya, absorbansi versus konsentrasi. Kemudian kita dapat nanti garis lurusnya, Y sama dengan AX plus B, ya. Nah, kemudian untuk senyawa sampel kita, nanti kita hitung berapa absorbansinya, ya kita ukur dengan spektrofotometer UV vis. Nah, kita lakukan intrapolasi. Misalnya 0,25 nih absorbansinya. Kita tarik mengenai garis linier dari kurva kalibrasi quercetin, kemudian di sini kita tarik ke bawah. Nah, ini kita bisa kira-kira. Atau bisa kita masukkan juga ke rumus, ya. Rumus tadi Y sama dengan AX plus B atau A sama dengan MC plus B. Nah, jadi absorbansinya tadi 0,25, M sama B ini kan biasanya konstanta. Jadi C-nya kita bisa hitung. C-nya itu adalah konsentrasi dari uh, flavonoid ya yang ada di dalam sampel uji kita. Ya. Nah, prinsip ini sama ya untuk penentuan flavonoid, kemudian untuk penentuan fenolik dan tritepenoid itu sama. Ya, jadi yang membedakan itu adalah standarnya ya. Kalau flavonoid kita gunakan quercetin, kalau asam galat kalau fenolik kita gunakan asam galat, dan kalau triterpenoid kita gunakan asam ursolat sebagai standar. Nah, ini nanti bisa dilihat ya video ya untuk analisis kuantitatif ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah kita bisa lakukan uji in vitro atau uji in vivo ya. Setelah kita dapat nanti ekstraknya, kita sudah dapat tadi analisis kadar totalnya ya. Nah, untuk uji in vivo ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh cluster animal ya, oleh ARF ya, Animal Research Facility ya. Oke. Nah, yang pernah kita lakukan di cluster Drug Development Research Center ini adalah eh, kita menguji aktivitas antidiabetes untuk Acalippa indica ya, jadi akar kucing. Ya, ini Acalippa indica ini seperti ini ya. Nah, ini beberapa publikasi ya yang sudah berhasil ya, hasil riset yang sudah berhasil dipublikasikan ya. Jadi ada efek Acalippa indica ya, anti super kolesterolemia ya dari Acalippa indica, dan juga ada efek anti aging ya, campuran ekstrak Centella asiatica dan Acalippa indica ya. Oke, ini referensi yang digunakan ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.